Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak, anak-anakku, siswa kelas 12 MP dan kelas 12 PG. Nah, pada pertemuan minggu kedua ini mungkin kita akan membahas mengenai apa yang sudah dipaparkan pada pertemuan minggu pertama secara garis besarnya. Karena kan waktu minggu pertama kita yang Bapak sampaikan itu secara garis besarnya apa yang akan disampaikan pada minggu-minggu yang akan datang. Nah, pada minggu kedua ini kita akan membahas bagian bab yang pertama, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga. Jadi judul besarnya untuk bab pertama ini adalah tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, waktu kelas 11 juga tentu kalian sudah belajar mengenai apa itu yang namanya hak asasi manusia, ya. Jadi waktu pembelajaran waktu kemarin kelas 11, waktu kalian kelas 11 itu sudah diajarkan mengenai apa itu hak asasi manusia. Nah, sekarang di kelas 12 ini itu lebih menekankan kepada hak warga negara. Jadi apa bedanya antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Tentu berbeda. Meskipun konsep tersebut memiliki hampir kesamaan konsep gitu ya, tapi memiliki pengertian yang berbeda antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Nah, kalau yang namanya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Yang namanya hak asasi itu bersifat universal. Universal itu apa? Universal itu menyeluruh. Tidak ada batasan yang namanya batasan teritori. Jadi universal, menyeluruh. Itu yang namanya hak asasi manusia. Beda dengan hak warga negara. Kalau yang namanya hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada dalam diri manusia yang dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi otomatis yang namanya hak warga negara ini dibatasinya oleh status kewarganegaraan masing-masing negara. Jadi tentu yang namanya hak warga negara yang dimiliki oleh WNI, warga negara Indonesia, tentu beda dengan hak warga negara asing. Ya, beda dengan hak asasi manusia. Kalau yang namanya hak asasi manusia, mau itu orang Indonesia, orang Arab, Amerika, luar negeri dan sebagainya, itu memiliki hak yang sama, hak asasi manusia. Tapi kalau hak warga negara tentu yang memiliki perbedaan yang dibatasi oleh status kewarganegaraan setiap warga negara. Jadi tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Jadi tidak semua hak warga negara merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Ya, semua hak warga negara. Contoh misalkan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Itu merupakan hak warga negara bagi warga negara Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menduduki jabatan politik, hukum dan pemerintahan. Itu untuk setiap warga negara Indonesia saja. Tapi warga negara asing tidak memiliki hak warga negara tersebut karena dia tidak dibatasi oleh status kewarganegaraannya yang berbeda gitu. Jadi intinya kalau yang namanya hak warga negara lebih cakupannya status kewarganegaraan seseorang, tapi kalau yang namanya hak asasi manusia lebih luas, universal. Ya, itu jadi perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam hak warga negara atau istilahnya macam-macam dari hak warga negara tersebut? Nah, hak warga negara itu sendiri terbagi menjadi dua, ada hak konstitusional dan hak hukum. Ya, jadi ada hak konstitusional dan hak hukum. Apa bedanya antara hak konstitusional dan hak hukum? Kalau yang namanya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi hak konstitusional itu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi istilahnya hak tersebut tercantum di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Tapi kalau yang namanya hak hukum, diaturnya peraturan yang di bawahnya. Karena kan di kita tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi tentu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, Undang-Undang Dasar, kemudian bawahnya adalah undang-undang, kemudian bawahnya lagi ada PP, peraturan pemerintah, bawahnya lagi ada keputusan presiden, bawahnya lagi ada sampai ke peraturan daerah. Itu tata urutan perundang-undangan di kita yang materi tersebut ada di kelas 10 sebetulnya. Ya. Nah, jadi kalau yang namanya tadi macam-macam hak warga negara itu terbagi menjadi dua. Ada hak konstitusional dan hak hukum. Kalau yang namanya hak konstitusional, hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar kita sekarang sudah memiliki ada pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Pembukaan ada 4 alinea, kemudian batang tubuhnya atau pasal-pasalnya ada 37 pasal. Nah, yang 37 pasal itu bagian-bagian yang mengatur mengenai hak warga, hak konstitusional, hak warga negara dalam hak konstitusional. Nah, kalau hak hukum itu yang diatur ke bawahnya. Jadi hak yang diatur ke bawahnya dari undang-undang, peraturan pemerintah sampai ke peraturan daerah itu disebut dengan hak hukum. Contoh misalkan yang namanya hak konstitusional, hak warga negara. Ada di sana di pasal ke-26 misalkan, pasal ke-26 di sana hak tentang kewarganegaraan atau hak kedudukan atas kewarganegaraan. Jadi siapa yang termasuk ke dalam warga negara Indonesia itu diaturnya di dalam pasal ke-26. Ya, pasal ke-26. Kemudian ada lagi pasal 27. Pasal 27 itu kan ada 3 ayat. Ayat pertama itu tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sama seperti yang Bapak kemukakan di pembukaan tadi, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu merupakan hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, pasal 27, kemudian pasal 28, pasal 27 ayat 1 tadi, kemudian ayat 3-nya. Kemudian pasal 28 tadi berserikat dan berkumpul. Hak berserikat dan berkumpul itu hak yang dimiliki oleh warga negara, tidak dimiliki oleh hak, tidak tercantum dalam hak asasi manusia. Jadi kalau hak asasi manusia tadi bersifat universal. Kemudian kalau yang namanya hak hukum, hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan di bawah Undang-Undang Dasar yang tadi Bapak sampaikan. Jadi yang dijamin oleh undang-undang ke bawah itu disebut sebagai hak hukum. Ya. Itu yang disebut sebagai hak hukum. Jadi perbedaannya itu macam-macam dari hak warga negara itu ada hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 37 pasal itu. Kalau yang namanya hak hukum, hak yang timbul karena ada atau timbul dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu mengenai hak warga negara. Berbicara mengenai hak, tentu pasti ada yang namanya kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin salah satu ada, pasti kedua-duanya muncul. Ada hak pasti ada kewajiban. Ada kewajiban pasti akan timbul yang namanya hak. Nah, lalu apa makna kewajiban warga negara? Tentu berbeda dengan kewajiban asasi. Hampir sama dengan yang namanya hak asasi manusia dan hak warga negara tadi. Kalau yang namanya kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Ya, kewajiban ini terlepas dari status kewarganegaraan seseorang. Jadi tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Itu kewajiban asasi. Kalau yang namanya kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi boleh diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang namanya kewajiban warga negara. Jadi diaturnya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh misalkan
kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di pasal 27, selain memiliki hak dalam hukum dan pemerintahan, juga ada kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Jadi harus menghormati ketika sebuah peraturan hukum itu dikeluarkan, maka harus kita hormati dan harus kita laksanakan. Itu sebagai kewajiban warga negara. Misalkan dalam pemerintahan, ketika kita kegiatan pemilihan, kita wajib untuk ikut serta. Tapi untuk warga negara asing tentu tidak ada kewajiban hal tersebut. Itu perbedaan hampir sama dengan yang namanya hak asasi manusia dan hak warga negara. Begitupun dengan kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Jadi kalau kewajiban tadi suatu hal yang harus dilakukan atau yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau yang namanya hak itu sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita dapatkan, yang menjadi secara lahiriah sudah dimiliki oleh setiap orang. Ya, itu yang namanya hak dan kewajiban warga negara. Maka tentu yang namanya hubungan antara hak dan kewajiban warga negara itu tidak bisa dipisahkan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bahwa yang namanya hak dan kewajiban seperti pilah sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Hak warga negara merupakan kewajiban bagi negara. Sebaliknya, kewajiban bagi warga negara merupakan hak bagi negara. Contoh misalkan dalam hal kita membayar pajak. Warga negara kewajibannya adalah membayar pajak. Itu kewajiban warga negara. Nah, negara di sini dipegang oleh pemerintah memiliki hak. Haknya apa? Yaitu mendapatkan pajak, mendapatkan uang dari kewajiban warga negara tersebut. Nah, sebaliknya warga negara memiliki hak. Hak untuk apa? Untuk mendapatkan, misalkan dengan membayar tadi, mendapatkan akses jalan yang baik, mendapat lampu penerangan di jalan-jalan, jalan aspal, ya, kemudian ada pengatur jalan dan lalu lintas. Itu hak yang dimiliki. Nah, kewajiban negara itu melaksanakannya. Jadi yang namanya kewajiban warga negara itu menjadi hak negara, sebaliknya hak negara itu menjadi kewajiban warga negara. Mungkin itu mengenai materi pada minggu kedua ini, materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk tugas dan apabila yang ingin ditanyakan, itu bisa kalian akses di Google Classroom yang sudah Bapak share di grup kalian masing-masing. Jadi nanti yang mengenai tugas dan materi secara handout-nya itu bisa kalian akses di Google Classroom yang sudah kalian miliki kodenya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.